Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina as-siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. وأشهد أن محمدا أفضل المرسلين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وقائدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي القلب الحليم وآله المحبوبين وأصحابه الممدوحين ومن تبع سنته إلى يوم الدين. صلاة تفتح لنا أبواب الخير والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, banyak kenikmatan. Jikalau kita menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pastinya kita tidak akan mampu. Ya. Karena sekali lagi nikmat itu, rezeki itu ampun hanya dihitung cuma dari sisi harta mawon. Ya. Karena kita kalau nggak ada duit, nggak ada kenikmatan, ya, nggak ada. Lo ya Ji. Ya. Masya Allah. Ya. Sehingga ketika guyonan kemarin pas Ramadan ya, enaknya di Indonesia itu ya, kalau nggak ada makanan buat buka atau sahur, gampangnya tinggal mampir melipir ke masjid ya, insya Allah dapat kan. Ya, dan ketika berbicara tentang kenikmatan ya, tentang rezeki ya, tentu yang paling besar yang pertama kali ketika kita bangun tidur ya, atau misalkan ketika kita mau tidur ya, di awal hari atau di akhir hari, itu adalah kenikmatan yang harus kita syukuri, yang harus kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ya, karena apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, entah harta, entah jabatan, entah terkenal dan segala macam, tanpa iman nggak ada artinya. Ya, padahal semua itu tadi itu wasilah untuk menambahkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, poinnya di situ. Jadi ya, intinya adalah keimanan. Ya, lalu yang tadi misalkan kita mendapatkan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu menunjang untuk bagaimana dengan kita bekalnya iman yang menjaga diri kita, yang dimana kita beramal soleh terus menerus dengan fasilitas tersebut, ya, mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, jika kita bersyukur dengan seperti itu, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum min adzabi lasyadid. Ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah kenikmatan ya kepada kita, wa in kafartum jika sebaliknya inna adzabi lasyadid. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, dan tidak lupa sallallahu kita haturkan hidup kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Allahumma amin. Bapak-bapak ibu sekalian, semoga Allah muliakan. Melanjutkan pembahasan kita di kitab karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di bab makarim al-akhlaq, ya, akhlak yang mulia. Ya. Di sini saya membaca faslun wa yanbaghi lil muallimi an yatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syar'u biha wal khisalul hamidatu wasyayimul mardiyatu allati arsyadahu Allah ilaiha. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan, mengajarkan kepada kita
ya, agar seorang muslim, ya, seorang mukmin, ya, siapapun itu statusnya, ya, kalau di sini dikhususkan untuk pengajar, ya, atau murid, ya, an yatakhallaqa, atau khususnya sekarang mungkin ya menjadi poin terpenting adalah orang tua, ya, an yatakhallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha, ya, berusaha terus menerus setiap waktunya, setiap hari yang dia lalui, agar bagaimana dia mempunyai an yatakhallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha, ya, berakhlak, ya, mempunyai karakter sifat, ya, yang baik sebagaimana disebutkan dalam syariat, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, taunya dari mana? Tentu kita belajar, ya, masuk pengajian, ya, bagaimana Rasulullah SAW ketika bersikap sama tetangganya, ya, barang siapa, coba ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Sebenarnya jika orang benar-benar konsekuen, barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyukrim jarah, ya, hendaknya dia ini menghormati tetangganya, ya, jangan sampai, ya, Masya Allah, ya, ketika masak baunya ini sampai ujung, ya, wah ini mampunya apa ya, misalkan masak apa bahasa ibu, ya, yang baunya Masya Allah nggak bisa disembunyikan, gereh, terasi, mau ini pun sarapan, pun masak, oh dereng, oh iya, jadi bang Jendrian, Masya Allah, jadi aman, nggak kesindir tadi, ya. Nah, itu harus punya sensitivitas gimana kita memuliakan tetangga, entah dari tadi, ya, atau misalkan ya kalau sudah waktunya malam, ya harusnya ya dimana udah tahu waktunya istirahat, ya harusnya istirahat, ya jangan sampai juga mengganggu tetangga yang misalkan ya nyetel apa yang dimana mengganggu saya berisik dan segala macamnya. Ya, itu kalau kita konsekuen beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Maka di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dan juga Rasulullah SAW mengajarkan yang dimana banyak orang itu tersentuh dengan sikap beliau. Bayangkan sampai ya cara bicara ketika kita bicara sama orang itu diajarkan, dicontohkan oleh beliau. Kita ketika ngomong misalkan ada orang nyamperin kepada kita anjing, nah itu ampun hanya misalkan ada yang bicara, memanggil kita, ngajak bicara, ampun kita malah nggak menghadap dia, paling cuma selengah-selengah mawon. Nah Rasulullah itu nggak sampai dihadapkan, ya ketika berbicara, sebegitunya menghormati lawan bicaranya. Ya, itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Imam Nawawi itu menyampaikan jangan sampai, ya banyak juga itu ada salah satu asyidah ketika menyampaikan banyak orang di luar Islam itu, ya nggak jadi atau belum masuk Islam gara-gara melihat Muslim, bukan Islamnya. Kalau Islam, masya Allah ajarannya wah sempurna. Tapi begitu melihat Muslim, maksudnya orangnya itu nggak jadi, ya nggak jadi masuk karena melihat kelakuannya kok nggak sesuai dengan ajaran ini. Lah Muslimnya aja kayak gitu kok. Itu sering kali. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Sampai kayak guyonan ketika saya pernah ke Jepang itu, ya kita di sana itu orangnya benar-benar jujur dan tidak mengambil barang orang lain. Itu yang saya dapatkan. Ada yang barangnya ketinggalan, kalau tidak salah itu pas di tempat duduk di samping jalan atau di kereta, saya lupa. Ketika beberapa saat tahu, oh barangnya ketinggalan, dan itu sudah masyhur, maksudnya orang tahu, ma'ruf, bahwasanya kalau misalnya barang ketinggalan itu aman, ya aman, ya insya Allah nanti ketemu. Kecuali, nah terkenalnya Pak, biasanya kalau barang hilang itu yang ngambil bukan orang lokal, tapi orang pendatang, bukan orang Jepangnya, tapi orang pendatang. Ya bahkan sedemikian sebegitunya, ya. Nah jangan sampai ya gara-gara lihat kelakuannya, ya, yang nggak baik, kebetulan kita kan mewakilkan ini loh, saya ini Muslim, saya ini membawa keislaman saya. Kadang-kadang ada orang yang nyeleneh pikirannya, ya tolong bedakan saya sama kelakuan saya dan segala macam. Ya jangan sampai gara-gara orang fisiknya covernya itu masya Allah muslim pakainya tertutup, ya dia suka ngaji dan segala macam, ketika melakukan kesalahan, nah ini ajarannya nggak seperti itu. Ya karena orang ya itu ya berpotensi untuk melakukan kesalahan. Ya. Lalu di sini beliau menyampaikan wal khisalul hamidah. Ya, yang dimana juga wasyayyimul mardiyah. Ini penekanan berkali-kali.
mempunyai perangai, ciri, karakteristik yang terpuji, wasyayyimul mardiyah. Ya, dan juga sama punyai karakter yang mardiyah. Ya, ini selalu bagaimana kita ini setiap melangkah, setiap berbuat itu selalu berpikir, apakah perbuatan saya, ucapan saya, apapun yang saya lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya, poinnya di situ. Ya, maka kenapa sekali lagi ya Al-Qur'an itu banyak sekali liqaumi yatafakkarun yaqilun afala tatadzakkarun afala taqilun, supaya kita selalu berpikir. Jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu itu asal melakukan saja, pikir carry ya ngoten itu. Ya, kadang-kadang ngomong asal ceplos-ceplos, apalagi misalkan ya zaman sekarang media sosial, ketika mendengar berita, misalkan ada orang ngomong contoh mawon misalkan saya pernah dapat informasi misalkan ini di pondok ada apa A B C nggak boleh begini dan segala macam dari kamu gini. Ya, ada orang cerita seperti itu rumornya. Kita ketika mendengar itu ampun langsung percaya. Ya, bagaimana kita fatabayyanu idza ja'akum ya fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, kita diminta untuk jangan sampai ada satu kabar itu kita langsung percaya secara 100%. Ya, kita tabayun dulu. Ya, tabayun dulu. Ya, makanya apa yang kita dengar, apa yang kita percayai, apa yang kita istilahnya lakukan, itu jangan sampai kita ini tanpa berpikir. Seringkali juga anak-anak saya sering sampaikan santri. Ya, kalau canda itu berpikir, ya, dihitung, diukur. Ketika kita melakukan A, B, C, pengen istilahnya dolanan, candaan kalih temannya rencange, ya. Nah, ini kira-kira terganggu apa enggak, lagi mood apa enggak. Nah, ketika ganggu, ketika misalkan diajak canda, itu seringkali itu dia suatu saat nanti nggak seneng dipercandai, kan kayak gitu. Sukanya digoda, terus giliran digoda, misalkan dijauh apa dan segala macam nggak suka. Nah, kan konsekuensi akhirnya nggak terima, ya gara-gara apa? Temennya jahilin dia, padahal sebelumnya dia juga suka jahilin. Ya, ini seringkali, apalagi, ya, kalau kata Imam, kalau salah satu ulama, ya, apalagi kalau masalah membicarakan orang. Ya. Kita punya mulut, orang lain punya mulut. Kita punya telinga, orang lain punya telinga. Maka jangan harap kita ini bisa lepas dari omongan orang. Begitu juga, ya, sebaliknya. Maksud saya adalah, ya, seperti itulah bagaimana kita ini menjaga mulut kita. Kalau kita pengen, ya, dimana dihargai oleh orang lain, maka kita belajar menghargai orang lain. Kalau kita nggak suka untuk dibicarakan sama orang lain, ya kita jangan bicarakan orang lain, kan seperti itu. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama. Dan apalagi saya juga sering menyampaikan ke santri, ya, antum ini berbuat baik, ya, panjenengan kalau misalkan kita ini kalau pengen berbuat baik, ya, ampun misalkan nunggu orang itu berbuat dulu kepada kita. Ini secara kaidah, jangan sampai kita ini didikte oleh manusia. Maksudnya apa? Misalkan ada orang mencela kita macam-macam, dan itu nggak benar, misalkan fitnah. Terus kita ikut-ikutan, wah ini mulutnya harus saya jaga, terus keluar kebun binatang semua tuh, A, B, C dan segala macam. Apakah beda? Apakah sama antara yang tadi mencela sama yang fitnah sama yang dicela? Sama aja, gak ada bedanya. Karena sama menimpali, ya, sama-sama juga ngatai, kan gak ada bedanya. Ya. Nah, ini penting sekali. Ya, wasyayyimul mardiyah, apa yang kita lakukan, sifat yang kita punya, itu bagaimana kita pikirkan Allah ini ridho apa enggak sama apa yang kita lakukan. Allati arsyadahu Allahu ilaiha minaz zahadati fid dunya wat taqallul minha. Nah, Imam Nawawi rahimahullah taala menyampaikan sifat pertama kali yang disampaikan sama beliau, sifat zuhud. Zuhud niku apa? Kemarin sampun pernah dibahas dari zuhud. Saya ingat zuhud. Zuhud itu adalah yang dimana tidak pernah atau tidak menjadikan dunia itu masuk ke dalam hati kita. Itu zuhud. Kayaan itu, ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan jadi orang kaya, boleh apa enggak? Ya. Boleh apa enggak? Boleh jadi. Ya. Kalau suruh milih mau kaya atau sebaliknya, mau dong, ya mau kaya, ya. Nah. Jangan sampai, ya, entah dengan kondisi yang tidak punya uang ataupun yang bergelimang harta, ya, itu tidak kita tidak mempunyai sifat zuhud. Zuhud itu adalah
sama saja. Mau kita punya harta yang melimpah sama yang tidak melimpah, zuhud itu amalan hati. Ya, tidak menjadikan dunia ini masuk ke dalam hati. Salah satu contohnya, cirinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, menitipkan kita harta, misalkan lewat, kita mendapat gajian misalkan atau pemberian misalkan ya, 1 juta. Wah, seneng banget. Taruh amplop enggak taruh kantong. Ya, terus jalan maupun numpak sepeda maupun motor. Nah, ini kita saking senangnya itu enggak perhatikan kantongnya. Ternyata celananya atau gamisnya dipakai bolong misalkan. Paham enggak? Pas sampai rumah sulit. Astagfirullahaladzim. Gimana mau nyalain siapa? Gimana cara nyarinya? Balik lagi, kebetulan dari ujung sampai ujung berkilo-kilo. Wah, stres. Ternyata cuma menikmati sesaat doang. Ketika diberikan, senang, sumringah, wah ada orang berikan, atau gajian dan segala macam. Nah, begitu sampai rumah, kalau ya, masya Allah, kalau harta itu menjadi rezeki kita, pasti balik. Ya, pasti balik. Berarti apa? Itu bukan rezeki kita. Mau bagaimanapun caranya kita melindungi itu, bagaimanapun caranya kita menyimpan hal itu. Ya, maka zuhud itu adalah ya sudah, ketika misalnya kejadian gitu, naudzubillah min dzalik, ya, kita juga tidak berharap seperti itu. Ya, maka apa? Dalam benak kita, ya sudah, kalau rezekinya itu pasti akan balik kepada kita. Kalau bukan ya sudah. Kita ikhtiar apa yang bisa kita upayakan. Jangan Allah pasti balik, enggak kayak gitu. Ya, terus nanti taruh sembarangan, nanti kalau rezekiku nanti pasti balik, enggak seperti itu juga. Ya, itu kesalahan kita. Ya, tapi kalau kita sudah berusaha ternyata kok ya itu tidak kita bisa nikmati, gak bisa kita pakai, gak bisa kita konsumsi, maka itu bukan harta kita. Nah, mental atau sifat zuhud itu seperti itu, ya, dan tidak menjadikan dunia itu masuk ke dalam hati. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, sampai orang ketika datang nyari Umar bin Khattab tuh nggak nyadar bahwa itu Umar bin Khattab. Mana khalifahnya, mana pemimpinnya ini, mana? Nyata yang tiduran di bawah pohon yang ditanya itu Umar bin Khattab, yang seperti dunia itu di tangannya. Tetap apa? Ya, stay-nya apa? Style-nya itu seperti itu. Ya. Az-zahadatu fid dunya wat taqallul minha wa 'adamil mubalati biha wa bi ahliha. Ternyata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala juga menyampaikan, ya, salah satu kebiasaan yang harus kita jaga, yang menjaga kesyukuran kita, kenikmatan kita adalah jangan sampai, apalagi sekarang media sosial, masya Allah, kita bisa mengakses dunia luar, kita bisa melihat orang luar. Ya. Apa enten teng mriki ibu-ibu mboten gak ada apa media sosial, Facebook kan mboten iki. Oh mboten. Wah, tapi WA kan statusan terus nih. Lihatin status iki, wah ibu ini wah, sampai kayak artis nih, statusnya kecil-kecil nih. Karena banyak statusnya, mungkin ada beberapa yang seperti karena senang banget menampilkan apa kegiatannya. Nah, gara-gara ya kita melihat artis, selebgram atau public figure, orang yang terkenal, ya, itu mendapatkan kenikmatan yang dia tampilkan dari segi harta, misalkan lagi jalan-jalan misalkan, atau misalkan dapat rezeki pun bisa beli motor misalkan, bisa bangun rumah misalkan. Nah, kita tahu bahwasanya gampang sekali iri, ya. Kita tahu bahwasanya hati kita ini gampang apa istilahnya, ya iri ya. Gampang gumunan. Ya, gampang ketika bisa melihat itu kita nggak bersyukur. Maka kita jangan sampai ya kita jari kita ini usil atau gatal untuk melihat ya apa yang didapatkan pas status atau story-nya saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Itu demi menjaga apa tadi kesyukuran. Karena seringkali kita ini nggak sadar ketika melihat media sosial, buka Instagram, buka Facebook, itu melihat postingan selebgram atau saudara-saudara kita, atau misalkan teman-teman kita itu mendapatkan kemewahan, atau misalnya lagi jajan atau lagi makan di restoran mana, terus biasanya kan suka foto nih, nge-share teng grup misalkan, nih lagi di sini, kapan dan segala macam. Padahal kita nggak mampu dah. Yang paling parah kemarin misalkan pas hari Id itu, karena lifestyle gengsi, ya nggak, teman-temannya itu masya Allah HP-nya niku apel keroak. Kalau screenshot niku tampilannya benten kalih HP biasa. Itu sampai ada jasanya. Ya, nyewa HP. Enten, ya. Termasuk yang kemarin terakhir lifestyle yang lucu. Lagi ngetren, lari,
ada aplikasi namanya Strava kalau nggak salah atau apa. Nah, itu lagi lifestyle nih, lari 5 kilo, terus pace-nya dengan berapa jarak, terus tiap 1 kilonya itu berapa menit. Nah, itu ada ngetren gitu. Terus ada joki. Joki maksudnya apa? Pakai aplikasi, pakai HP-nya dia, terus dia lari seakan-akan apa? Ini yang dia lakukan. Sampai seperti itu. Ya. Jadi istilahnya gara-gara gengsi, pengen ikutan keren-kerenan. Bahkan yang lebih parah adalah ketika dia nggak sanggup, bahkan ngutang. Ya bahkan ada beberapa juga menjadi lifestyle juga saudara-saudara di beberapa provinsi yang lain, yang ibu kota, ya Jabodetabek itu. Bahkan ketika nggak, kan biasa ya. Gimana kerjanya, penghasilannya, wah mobilnya gimana segala macam, sampai kayak nyewa mobil yang bukan cukupan. Ya kalau untuk berpergian nggak masalah, tapi ini nggak, ya bukan Avanza, bukan apa, yang Pajero Sport, Fortuner, yang nyewanya juga butuhkan biaya. Karena tadi melihat dulur-dulure konco-koncone kok hidupnya masya Allah nggak mau ketinggalan dan nggak mau disinisin, ya akhirnya apa? Memaksakan diri seperti mereka. Padahal di layar mumet, aku piye bayari, aku piye ya jadi bingung. Ya, yang salah siapa? Kalau kata Gus Bahar itu masya Allah, beliau menyampaikan yang membuat orang itu sengsara adalah orang itu sendiri kadang-kadang yang membuat standar kebahagiaan senang itu. Contoh, kok seneng kok harus nunggu punya mobil, punya Alphard, punya rumah 4 tingkat misalkan, punya HP Apple misalkan. Ya, saya sering mengumpamakan banyak nih petani-petani masya Allah. Ya, ketika habis ya dari ladang, angin sepoi-sepoi, makan gorengan, minum teh, wajahnya semeringah. Itu bahagia minta ampun. Ya, tapi sedangkan orang di kantoran yang gajinya 10 juta, 20 juta itu mumet mikirkan gaji karyawannya. Enak mana kenen-kenen. Ya. Padahal bahagia simpel sekali. Letaknya dalam apa? Standar bahagia saya bisa ngopi selesai. Ya, saya bisa melihat santri-santri bisa belajar senang. Tapi kalau kita meribetkan diri sendiri, senang itu harus tadi punya perhiasan berapa juta, punya pakaian tas branded misalkan bermerek, ya macam-macam. Yang bikin kita nggak bahagia adalah kita sendiri yang membuat standar kebahagiaan itu harus punya A, B, C dan segala macam. Nah makanya Imam Nawawi sangat tahu hal itu, menyampaikan kepada kita, ya jangan sampai kita terlalu memperhatikan bahwa kalau diri kita itu lemah, memperhatikan kehidupan atau kemewahan yang ditampilkan oleh saudara-saudara kita. Ya. Was-sakha'i wal judi wa makarimal akhlaq. Dan selanjutnya kata beliau, kalau jadi manusia itu seorang muslim itu harus punya sakha wal jud wa makarimal akhlaq. Ya, yang dimana suka membantu. Ya, suka memberi. Ya, kalau dikatakan dalam riwayat, kalau kalian pengen, kata Rasulullah SAW, kalau kalian pengen mencintai satu lain dengan satu lainnya, satu dengan satu lainnya, adalah suka memberi hadiah. Suka memberi hadiah, walaupun nggak seberapa, walaupun tidak seberapa. Ya, kadang-kadang juga melerai pertikaian antara dua orang itu kadang-kadang ada orang pakai caranya masya Allah. Ya, ini bilang, ini dapat oleh-oleh hadiah dari siapa? Dari ini, Bapak A, Ibu A. Ya, ini lagi bertengkar nih. Oh begitu ya, dikasih hadiah. Padahal dia nggak ngasih. Nah, ini nggak masalah. Ya, untuk apa? Mendamaikan dua pihak. Atau cara yang lain, dapat salam misalkan. Nah, ampun Bu, dapat salam saking ibu niki. Oh mosok iya. Allah, ibu ini pengennya cuma nyampaikan salam 1 jam dengan curhatan. Ya. Ya. Habis itu ke ibu yang satu lagi dapat salam dari ibu. Tenang nih, wingi panjang juga. Harus kasih hadiah. Itu nggak masalah. Demi kemaslahatan apa? Bukan sebaliknya. Kowe dirasani loh ini loh. Ya. Padahal ngerasani bareng karo ya ibunya itu atau bapaknya itu juga atau temennya itu. Ke teman satu lagi, wingi kowe dirasani ngerti ora kowe. Ini. Wah. Malah apa? Memecah bala. Lempar sini padahal dia juga ikut panas-panas. Oh bener wingi ngomong ini. Wah, tambah-tambah. Ya enggak seperti itu malah. Harusnya sebaliknya mendamaikan. Iya. Maka di sini apa? Was-sakha'i wal judi wa makarimal akhlaq. Habis itu apa? Wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin min haddil khalaq. Kata beliau kebiasaan yang harus selalu kita jaga, akhlak yang baik adalah suka tersenyum.
wajah ceria. Tapi ampun senyum terus sepanjang jalan, dikira stres mungkin. Atau misalkan di sini kata beliau min ghairi khurujin hadil khala'ah. Senyumnya itu ya ada batasannya. Jangan sampai wingi kajian kali satu hal katanya suka tersenyum, maka ketemu lanang wedok senyumi kabeh. Wah repot nih. Nanti malah ada apa-apa pasangan ini, mau senyum. Bingung nanti. Ya, santri juga. Wah, kemarin dari Ustadzullah suruh kita senyum. Nanti ketemu santri akhwat atau siapa, anak kamu yang perempuan wedok terus senyum-senyum. Kayak orang salting. Terus sana nanti baper nanti. Wah, tambah repot ini. Punya perasaan. Ya. Jangan, ya. Senyum itu apa? Karena begini. Bapak-bapak sekalian semoga Allah muliakan. Kadang-kadang, kan setiap orang punya permasalahan, ya. Setiap orang itu punya musibah masing-masing. Nah kadang-kadang ya karena emang kondisi orang itu berbeda-beda. Ketika kita misalkan keluar rumah, jalan, ya setempat apapun itu, ketika ketemu saudara kita ini kita masih ya di kepalanya itu pusingnya minta tujuh keliling karena ada masalah. Nah wajahnya kan tentu apa? Nggak bentuk kan ngoten niku. Ya, nah ketika disapa itu masih dengan kondisi muka tersebut. Yang nyapa ngiranya, wah ini orang lagi punya masalah sama saya, nggak senang sama saya, akhirnya muncul telepon. Padahal nggak ada kaitannya sama sekali dengan itu. Ya. Maka kata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, kita bagaimana sebisa mungkin, ya entah mau ada masalah atau gimana, kita menampilkan wajah talaqatil wajah. Ya. Wajah yang selalu ceria, selalu senyum. Saya teringat ada perkataan ulama ketika mengomentari ya, salah satu cerita salah satu sahabat menyampaikan semenjak saya masuk Islam ini maroani Rasulullah SAW illa tabassam. Saya ketika dari awal masuk Islam sampai meninggalnya beliau, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu kecuali dalam keadaan tersenyum. Karena para sahabat itu Rasulullah itu saking dahsyatnya Bapak-Ibu sekalian, itu bagaimana membuat para sahabat itu, setiap para sahabat itu merasa yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, kena-kena sakit bukan gitu. Kita sama setiap tetangga, setiap orang itu merasa yang paling diperhatikan sama dia. Sebegitunya baiknya Rasulullah SAW akhlaknya. Lalu mengomentari fa'alal maqamati man kana bukaan billaili wa bassama bin nahar. Ya, makom yang paling tinggi, tingkatan derajat yang paling tinggi adalah ketika seseorang itu fa'alal maqamati man kana bukaan billaili wa bassama bin nahar. Barang siapa yang selalu menangis, nanti maksudnya bukan menangis enggak ada faedahnya. Selalu menangis ketika malam hari wa bassama bin nahar. Selalu tersenyum ketika siang hari. Maksudnya ketika malam hari yang dimana atau ketika siang harinya, ya, yang dimana ketika dia bertemu dengan tetangganya, saudaranya, atau siapapun itu, nah dia tuh wajahnya tuh selalu wajah ceria, tersenyum seakan-akan nggak ada masalah, sehingga memberikan dampak positif, energi positif. Ikut senang juga. Kadang-kadang kalau kita lihat wajah teman nopo tetangga nih wajahnya kok apa sih? Kalau angin nyebutnya, apa wajah apa? Wajah nganyel nih, wajah cemberut kan gitu ya. Itu kita juga ikut mangkel. Kayak apa tau? Biasa wae ngomongnya kan kadang-kadang gitu. Nah tadi kalau wajahnya ceria tuh kayak memberikan dampak positif juga, ikut senang juga. Yang maunya marah jadi ikut tersenyum. Apalagi kalau wajahnya lucu, ya. Nah, masih lucu bukan ini ya. Bikin ketawa misalnya. Ya. Nah, ketika kita berhadapan sama orang lain, fa'al maqamani maka bukan billahi bersama binhar. Membuat orang itu juga tambah ceria, senang, sampai-sampai menghilangkan permasalahan atau bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lalu ketika malam hari lah, mosok ora oleh curhat, mosok manusia rena masalah dan segala macam. Nah, maka disampaikan di sini fa'al maqamati maka bukan billahi. Ya. Ketika dia punya masalah, nangisnya, curhatnya, bermunajatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malam hari dan orang pada enggak tahu. Ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makom yang benar-benar tinggi. Walaupun kita manusia susah, kadang-kadang butuh curhat. Butuh cerita. Itu tidak masalah. Cuma sebisa mungkin bagaimana caranya itu setiap kita karena setiap orang itu mesti butuh pengen curhat. Akhirnya timbal-timbal abut-abutan masalah. Gue cek biasa aku di masalah ini, gue rena apa tambah-tambah. Orang jadi pengen tambah adu-aduan masalah, banyak-banyak masalah, kan kayak gitu. Ya. Maka fa'al maqamati man kana bukan wa bersama bin nahar. Min ghairil khuruj ila hadil khala'ah wal hilmi was sabri wat tanazzuh an dani al-iktisab. Dan kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sifat selanjutnya yang harus dimiliki oleh orang beriman, orang muslim adalah wal hilmi was sabri, yang dimana punya rasa sabar.
dalam masalah apapun. Dan dalam Al-Quran, Masya Allah nih, ya, selalu disampaikan innallaha yuhibbus shabirin. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang sabar. Dan pahala yang sabar, innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Batasannya apa? Ya, sepanjang dia mentok dalam hal kesabaran. Ya, sepanjang sabaran dia habis sudah. Ya, jadi ketika orang itu masih sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan, akan memberikan dia pahala kesabaran. Terus sampai dia enggak sabar. Maka innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, permasalahan apapun ya sabar. Ya, apalagi kalau ketika diperkuat dengan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita kira itu baik menurut kita ternyata sejatinya itu buruk. Sebaliknya, kita ngiranya buruk ternyata itu baik pada kita. Ada salah satu cerita Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita benar-benar Masya Allah, apapun yang terjadi itu pasti baik menurut atas diri kita. Kita apapun yang terjadi, mau di luar ekspektasi, mau sesuai ekspektasi, mau sesuai keinginan atau tidak sesuai keinginan, itu pasti baik atas diri kita. Ada salah satu cerita yang masyhur. Ada seseorang pengen berpergian, numpak pesawat, naik pesawat. Dia sudah on time, cuma ada suatu hal yang dimana ketinggalan pesawat. Wah, marahnya minta ampun, mangkelnya minta ampun. Ya. Ngambeknya minta ampun. Ya, misalkan kalau kita ketinggalan kereta misalkan atau bis, kan sebelumnya minta ampun. Ya, apalagi kalau kita sama teman rencang ini kok leletnya minta ampun. Ya, leletnya minta ampun. Ya, janjian, anjing jagongan, nopo semacam-macam. Ya, gara-gara temennya ini telat, akhirnya apa? Telat semua jadi akhirnya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, semoga Allah muliakan. Begitu dia emosi, marahnya minta ampun, ngambeknya minta ampun. Beberapa waktu sesaat kemudian ada beritanya apa? Pesawat yang harusnya dia naik terjadi kecelakaan. Kira-kira langsung milih tetap ikut ya pesawatnya, terus ikut jatuh apa telat? Kalau tahu kejadian seperti itu. Ikut kecelakaan. Bukan. Ya, enggak ikut pesawatnya. Ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menolong orang tersebut dengan terlambatnya dan enggak keikut ya pesawat yang sesuai jadwalnya dia. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka kadang-kadang bisa jadi saya itu kadang-kadang berpikir, saya itu misalkan ada kajian janjian, sudah on time. Pakai mobil, pakai motor. Itu sudah wah ngebutnya minta ampun. Nah, apalagi lebih dahulu tiba-tiba ada macet. Saya berpikir apalagi kalau misalkan kaitannya sama pasangan misalkan sekian lelet dan berani rasui dan semua macam-macam. Apalagi sama teman juga, tambah mangkel meneh kan gitu. Tapi hikmahnya saya berpikir, ya Allah mungkin bisa jadi kenapa kok engkau mentakdirkan saya berangkat sama teman saya ini, sama istri saya yang dimana mungkin dandannya lama dan segala macam, bisa jadi ya itu bisa jadi apa? Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, takutnya nanti di depan sana nanti ada kecelakaan. Kan, dan itu sering sekali. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ya orang suka yang dimana mengeluh setiap doa ini enggak diijabahi sama Allah. Ternyata di dalam hadis doa itu belum diijabahi, tapi diijabahi dengan 3 hal, dikabulkan dengan 3 hal. Maka ketika kita meminta sama Allah itu enggak ada ruginya sama sekali. Yang pertama, wujud ya ijabahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah di dalam hadis sebutkan itu adalah memberikan suatu hal yang diminta sesegera mungkin. Itu kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari musibah. Dan ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari musibah, kecelakaan atau apapun kejatuhan barang terus kita selamatkan padahal itu hampir banget. Itu bisa jadi itu wujud ya jawaban doa yang Allah Subhanahu wa taala ijabahi dengan kita terselamatkan dengan musibah tersebut. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala pending. Ya, jawabannya atau pahalanya doa itu nanti di akhirat kelak. Nanti kita terheran-heran, ini kok apa ini? Kok pahalanya besar sekali nih? Ini apa? Ternyata apa? Doa yang ditunda sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal. Maka jangan sampai semoga aku
yang gumus karuan pirang-pirang, tapi tekan saya kira dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi apa? Tadi yang kedua, diselamatkan dari musibah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ganjaran di akhirat kelak. Ya. Hilmi was sabar. Ya, asa antakrahu syai'an wa khairul lakum, bisa jadi yang kita anggap baik itu ternyata buruk atas diri kita karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, dan bisa jadi yang buruk menurut kita itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyampaikan wat tanazzuhi an dani'il iktisab. Ini penting sekali prinsip. Oke. Napa nih? Wat tanazzuhi an dani'il iktisab, sebisa mungkin kita ini berhati-hati jaga diri dari pendapatan yang buruk, pendapatan yang haram. Ya. Ampun karena ya, duitnya gede, kesempatan bagaimanapun caranya itu ya, akhirnya apa? Lupa dengan keberkahan. Ya, milih hartanya itu berkah daripada harta nggak berkah, karena percuma Bapak Ibu sekalian. Seseorang itu kadang-kadang manusia itu materialistik, melihat itu serba nominal. Padahal ya, kalau harta itu nggak berkah, naudzubillah min dzalik, Allah itu bisa menjadikan mau pendapatannya 10 juta, mau pendapatannya 1 miliar pun. Ya, tiba-tiba nanti Allah Subhanahu wa taala di tengah jalan karena nggak berkah, ada insiden, misalkan sakit, misalkan kecelakaan dan segala macam, akhirnya duitnya habis di situ, nggak bisa menikmati sama sekali. Bahkan ada orang kaya itu nggak bisa tidur, nggak bisa makan enak. Nah, duitnya buat apa? Mending duitnya pas-pasan, cukup-cukupan, nggak, mending duitnya banyak tapi sehat, ya kan gitu ya. Kalau saya minta, nah itu duit itu berkah, berkahnya di situ. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menyampaikan wa tanazzu an dani'il iktisab, sebisa mungkin jangan sampai kita ini ketika nyari nafkah atau bekerja, nyari uang, itu jangan sampai itu ya, larang-larangan atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu kita langgar. Karena naudzubillah hartanya itu nggak berkah, sehingga apa? Nanti ya, kalau harta itu nggak berkah itu gampang cepat habis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan itu kita konsumsi, doa kita tertolak, ibadah kita nggak diterima. Naudzubillah min dzalik. Efeknya nanti kalau misalkan itu orang tua untuk anak-anaknya bisa potensi nakal, naudzubillah min dzalik. Ya, susah masuk pelajaran dan segala macam. Itu gara-gara salah satu sebabnya itu harta yang nggak berkah, harta haram. Itu naudzubillah benar-benar dijaga, benar-benar dijaga. Wa mulazamatil wara wal khusyu'i was sakinah. Dan kata beliau jam 8 ya. Dan kata beliau wa mulazamatil wara wal khusyu' was sakinah wal waqar. Ya, seseorang itu harus punya sifat wara. Wara itu apa? Wara itu adalah menjaga diri dari suatu hal yang dimana itu sifatnya nggak jelas. Berhati-hati, menjaga diri dari segi keharaman, aktivitas apapun itu. Dan misalkan ada sesuatu yang mubah, ya kalau mubah itu kan kita lakukan boleh, nggak dapat pahala, dan ditinggalkan yang juga nggak dapat dosa. Nah, dan sesuatu yang mubah itu kadang-kadang ketika berlebihan itu menimbulkan ya tadi, ya pelarangan di sana, diharamkan. Maka orang wara ini menunjukkan suatu hal yang jelas-jelas itu dibolehkan. Itu wara, berhati-hati. Ya, sesuatu yang sifatnya hati. Ya, masing-masing juga paham tentang hal itu. Ketika nanti ada suatu kejadian, ya ada sesuatu yang nggak jelas, nggak tahu hukumnya seperti apa. Ya, saya nggak bisa mendefinisikan mungkin contoh kasusnya apa. Ya, itu kita tahu nggak ada ketidakjelasan di situ. Maka kalau kita punya sifat wara itu kan muncul karena kita kehati-hatian ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ini salah satu sifat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala supaya kita jaga. Ya. Dan itu berpahala, masya Allah. Sifat wara itu sifat yang mulia. Wal khusyuk was sakinah, dan punya sifat khusyuk. Ya, was sakinah, tenang. Ya, orang suka yang gimana pengen caranya itu selalu tenang. Dan salah satu kalau kita pengen mendapatkan ketenangan adalah kita mendatangi kajian-kajian ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihimus sakinah. Ya, tidaklah orang ketika berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ta'lim, ya, ngaus Quran, tadarusan dan segala macam, illa nazalat 'alaihimus sakinah. Pasti Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah di atas mereka, kepada mereka. Maka menjadi pertanyaan dan heran, nggak mungkin kalau orang ngaji, kalau orang zikir, ya pengajian kok nggak semakin tenang? Itu berarti ada yang salah.
entah niat kita atau mungkin hati kita terlalu kotor, perlu diistighfari. Bahkan ketika kita habis sholat, apa yang kita pertama kali ucapkan? Astagfirullah. Bahkan habis sholat ya, sholat aja perlu diistighfari. Apalagi istighfar, apalagi amalan-amalan kita dalam keseharian. Lisan kita ngomongnya nggak tahu jelas apa enggak, baik apa enggak, itu perlu diistighfari. Maka saya selalu menyampaikan ke anak-anak, ya, tolong ya selalu jaga yang namanya zikrullah. Dan bagaimana caranya itu ketika kita melangkah misalkan dari asrama ke masjid, ya ketika misalkan lagi bersih-bersih, itu jangan sampai lidah kita ini lepas yang namanya istighfar. Karena bisa jadi kenapa naudzubillah min dzalik, kenapa kok dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar, ketika kita sholat, ini kok kita nggak mendapatkan ketenangan, kenikmatan, kelezatan dalam beribadah, bisa jadi hati kita masih kotor. Ya, perlu diistighfari terus. Karena sebenarnya hakikat kebahagiaan, kenikmatan yang hakiki di dalam dunia ini sebelum nanti di surga adalah halawatul iman, kenikmatan keimanan, kenikmatan dalam sholat, kenikmatan ketika berpikir. Sebenarnya di situ. Ya, dan itu yang apa yang dirasakan oleh para sahabat dan para salafus saleh. Ya, maka bisa jadi kenapa kok kita sholat kok belum nikmat, zikir belum nikmat, ibadah belum nikmat. Nah, bisa jadi hati kita masih banyak kotornya karena maksud yang kita lakukan naudzubillah dan perlu dibersihkan. Istighfar. Dan istighfar ini Bapak-Ibu sekalian, ya, keutamanya banyak sekali. Dan hadis juga disebutkan, ya, man lazifal istighfar, man aktsara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang melazimi terus istiqomah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, atau dengan bentuk silat lainnya, ya, maka apa? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan min kulli hammin faraja. Setiap ham kegundahan faraja. Ya, ini kelapangan, ya. Ya. Min kulli hammin faraja. Kalau punya gundah gulana, galau, suntuk, enggak tahu apa permasalahannya, istighfar. Wa min kulli dhiqin makhraja. Kalau punya masalah kesempitan, terus ruwet ramudeng apa, jalan keluarnya dan segala macam, istighfar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makhraja, jalan keluar. Nah, yang terakhir ini pada senang. Wa razaqu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari arah tanpa disangka-sangka dengan istighfar. Dan salah satu keutamaan istighfar itu juga ceritanya itu masyhur. Ada tukang roti yang di mana setiap waktunya itu istighfar terus, setiap buat adonan, setiap ngapa-ngapain itu istighfar terus. Sampai-sampai ada Imam Ahmad bin Hanbal dari kota yang berbeda, itu kok saya kok pengen ke kota ini ya, tapi nggak tahu kenapa nggak tahu. Akhirnya safar. Ya, habis itu ketika udah malam hari istirahat di salah satu masjid, diusir sama takmirnya. Dan dia nggak tahu kalau itu Imam Ahmad, ulama besar. Zaman dahulu nggak ada media sosial, nggak ada. Oh ini viral nih, mau aku diusir ke masjid, nggak ada. Ya, zaman dahulu nggak ada. Habis itu ada tukang roti yang lihat, ya, kami, bapak sini aja, ini istirahat di tempat saya, nggak apa, ya, mampir di sini, istirahat di tempat saya. Begitu mampir, Imam Ahmad itu memperhatikan tukang roti itu, kok mulutnya komat kamet ngopo, diperhatikan ternyata zikir, bukan ngomong sesuatu yang nggak jelas loh ya, atau bahkan nyanyi dan segala macam, enggak, zikir, istighfar. Begitu penasaran, Imam Ahmad menyampaikan, ya fulan, ya, apa yang engkau dapatkan setelah engkau melazimi terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus? Apa beliau sampaikan? Ya, yang saya dapatkan adalah, ya, tidaklah saya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala ijabahnya. Kecuali yang belum satu. Apa itu? Saya pengen banget ketemu Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar. Dia nggak tahu bahwa dia ngobrol sama Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal itu, ya, mampir dari jauh. Saya ngapain ke Semarang, saya ngapain ke Jombang dan segala macam. Saya nggak ada keinginan, tiba-tiba kok saya pengen kesana, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba pengen aja misalkan. Ternyata dengan istighfarnya tukang roti tersebut, yang dia sampai di tempat itu, dan itu salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya tukang roti tersebut dengan apa? Istighfar. Astagfirullah. Ya, dengan istighfar. Ya. Dan gak ada, masya Allah, benar-benar nikmat sekali Bapak sekalian. Kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi dengan menjaga lisan kita, ya, apalagi kita nggak tahu, kadang-kadang yang keluar dari lisan kita ini macam-macam, ya. Maka apa? Kita ada ibadah yang membersihkan hati kita, membersihkan lisan kita, menambahkan pahala kita. Apalagi keutamanya banyak sekali. Ya. Istighfar. Apalagi kalau bisa ada kisah juga dari Imam
Hasan. Kemudian ada yang curhat sama beliau, ya Imam, ya, saya punya masalah ini, ladang tuh kering, gak hujan-hujan, gimana nih, amalan apa ini? Istighfar, istighfirullah. Habis itu datang orang lagi, ya Imam, saya ini belum dikaruniai anak sampai sekarang, saya harus ngapain? Istighfirullah. Ada sampingnya Imam tuh ada temennya tuh merhatikan, masalahnya opo kon istighfar. Yang kedua masalahnya beda kok kon istighfar. Bingung. Habis ada orang lagi datang ketiga juga mempermasalahkan yang sama. Ya, tanaman-tanaman kebunnya ini enggak menghasilkan buah. Disuruh apa? Istighfar juga. Terus tanya, "Ya Imam, ini kok wong reno-reno teko ya takok macem-macem, ya konsultasi macem-macem, ya tapi kok jenengan nyampaikan istighfar. Ki piye?" Terus kata beliau, "Saya ini tidak menjawab atas dasar ya buatan saya, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Dengan istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan. Wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ternyata jawabannya di situ. Di surah apa? Di surat apa? Nuh, Masya Allah. Ya. Jawabannya ada di surah Nuh. Dengan istighfar bisa menurunkan hujan. Ya. Allah Subhanahu wa taala bisa dengan wasilah istighfar. Misalkan kalau ada yang pengen punya anak atau sampai sekarang belum dikaruniai anak, dengan istighfar. Niati itu. Karena ada ayat yang berfirman seperti itu. Ya. Ya. Atau misalkan tanamannya kok enggak tumbuh-tumbuh, enggak subur dan segala macam, dengan istighfar. Ya. Dan selanjutnya di sini Bapak Ibu sekalian, wat tawadhu'i wal khudu'i wajtinabid dhahki wal ikthar minal mizah. Kata beliau adalah sifat yang mulia yang harus dimiliki seorang muslim adalah wat tawadhu', harus punya sifat tawadhu'. Ini penting sekali, J. Dan para ulama juga sering mencontohkan dan menjadi qudwah dalam hal tawadhu'. Ya, tawadhu itu simpel. Kalau komentar para ulama ringkasnya adalah ketika kita bertemu seorang, ya jangan sampai ketika melihat orang lain itu atau misalnya diri kita ini lebih baik dari orang itu. Jangan sampai pernah merasa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Selesai. Itu tawadhu. Ya, kalau orang mengatakan filosofinya itu kayak apa Pak? Padi nih gitu. Semakin ke atas, nah, jadi semakin berilmu atau semakin hartanya banyak, semakin pangkatnya naik. Ya, atau semakin lebih terkenal, ya, harusnya semakin tawadhu. Dan kita tahu bahwasanya kalau kita tawadhu pasti dicintai oleh teman yang lainnya. Tapi gara-gara fitnah, ya, lebih berilmu, ini gampang banget meremehkan orang lain, menyalahkan orang lain. Ya. Atau yang kedua, ya, jabatan. Dulu konco kental, saya kira jadi kepala apa? Wali kota, bupati, apa dan segala macam. Terus ini udah seakan-akan lupa sama temennya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifat tawadhu yang harus dijaga. Dan ini sifat akhlak yang mulia yang diajarkan, yang disampaikan oleh ya, para ulama. Wal khudu'i wajtinabid dhahik. Dan juga bagaimana caranya ini? Ya, wajtinabid dhahki wal iktsari minal muzah. Ya, sebisa mungkin jangan sampai terlalu banyak tertawa atau banyak bercanda. Apakah tertawa sama bercanda nggak boleh? Boleh. Apalagi niatnya ya untuk meninggalkan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang disampaikan dalam pertanyaan. Lebih baik mana? Misalkan ada orang ya ketika malam hari. Ini ada seseorang ini bergejolak itu. Ya. Malam hari itu kan potensi untuk bermaksiat. Pengen banget lihat dangdutan, lihat nyanyinya, ini perempuannya ini berpakaian terbuka misalkan, atau misalkan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malam hari itu bergejolak. Ya. Habis itu apa? Daripada dia bermaksiat, dia milih tidur misalkan. Atau milih canda sama temennya, tertawa terbahak-bahak. Lebih baik mana? Lebih baik tadi bercanda, ya canda sama temen, ya tertawa sama temen, demi apa? Untuk tidak bermaksiat tadi. Karena gejolak pengen maksiat, ngintipi temennya itu, ngintipi orang lain itu muncul. Ya. Atau misalkan tidur, kok turu terus ngomong. Wah, kira ngerti, turu kuwi berpahala ya. Karena apa? Aku pengen maksiat, aku mending turu timbang maksiat. Nah ini benar. Tapi bukan dibenarkan wis tidur terus ya enggak. Tiba-tiba nanti di rumah, "Lek ngopo turu?" Nah, ibu ora ngerti kok timbang aku maksiat mending kamu turu. Astagfirullahaladzim. Enggak kayak gitu ceritanya. Ya.
Bukan kayak gitu caranya. Kadang-kadang nih santri ini ya ada beberapa ini gara-gara ustadznya menyampaikan hal tersebut biar mengarahkan demi kemaslahatan, ini menjadi apa? Ya, pembenaran. Ya, ada cara nih, ada dalilnya ini. Wah, repot ini. Ya, demi apa membenarkan perilakunya. Nauzubillah. Ya. Wa mulazamatil wadha'if syar'iyyah kan tanzih bi izalatil awsakh wasyu'uri allati warada syar'. Lalu selanjutnya beliau menyampaikan salah satu akhlak yang mulia adalah kata beliau jam 8.16 mungkin sebentar lagi kita cukupkan adalah wa mulazamatil wadha'if syar'iyyah wa katanzih bi izalatil awsakh wasyu'uri allati warada syar'u bi izalatiha. Kata beliau adalah bagaimana kita ini setelah memperhatikan hati ya, kebersihan hati yang diperhatikan selanjutnya adalah kebersihan fisik. Ya, ampun kebalik. Kita biasanya stres kalau muncul jerawat. Ya. Kalau habis ke pantai keluar nih gosong dikit, wah stres tuh. Ya, langsung beli skincare, mau beli luluran biar glowing lagi kan gitu. Ya kayak sekarang lagi perempuan sama aja. Yang sensitif banget, wah kayak wah mau kiamat rasanya kalau muncul jerawat itu, kalau muncul apa namanya gosong dikit itu. Ya akhirnya pakai gimana caranya biar glowing lagi, biar bersih ya. Itu tidak masalah aslinya, kita memperhatikan kebersihan fisik, cuma jangan dibalik. Nah Imam Nawawi menyampaikan kita benar-benar sensitif termasuk masalah hati, habis itu baru ya selanjutnya adalah kita juga sensitif masalah penampilan. Ampun tadi ngomongnya zuhud itu tidak cinta dunia, akhirnya bajunya compang-camping, nggak mandi, ini saya zuhud ini. Wah nggak kayak gitu ceritanya. Ya bukan cinta dunia itu dengan cara seperti itu, enggak, malah gangguin temennya. Ketika sholat tuh mampu nih, masya Allah. Ya ketika ngaji, ya Allah, ini kok mulutnya nggak dibersihkan, mah yang nyimaknya tahan nafas nih. Ya. Ini perlu diperhatikan. Nah kata beliau wa mulazamatil wadha'if syar'iyyah. Seperti apa? Kan tanzifi bi izalatil awsakh wa syu'uri allati warada syar'u bi izalatiha. Sebagaimana membersihkan atau memotong atau menghilangkan kotoran-kotoran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Kakosis syari biwat taklimi dzufur. Kalau diajarkan di sini Imam Nawawi menyampaikan seperti merapikan atau memangkas apa? Kumis untuk laki-laki. Ya. Dan membersihkan atau merawat jenggot. Wa taklimi dzufur, kukunya. Ya. Ampun dipelihara sampai panjang enggak tahu berapa meter, ya. Enggak tahu untuk nyimpan apa dan segala macam. Ya, dibersihkan. Ya. Ini penting sekali, ya. Kasihan temennya. Ya, kasihan temennya atau misalkan nopo wah ketika ngasih makanan dan segala macam terus ininya ada masya Allah, ya. Wa tasrihil lihya wa izalatir rawahil karihah, dan menghilangkan bau-bau yang tidak enak, tidak sedap. Harus mandi, harus ganti pakaian. Saya selalu menyampaikan ke santri itu, tolong jangan kemproh, ya, harus bersih. Kalau kamu kotor nanti temennya dapat negatifnya juga, ya, terutama baunya. Ya, habis itu misalkan kamu nanti mampir ke kasurnya dia ini, kamu juga membawa suatu hal yang gak enak juga, ya, kan kayak gitu. Ya. Ini penting sekali, apalagi ketika kita ngaji di halaqah belajar, apalagi sholat terutama. Ini kan kita sebelah, nggak mungkin kita ambil jarak kayak COVID kemarin 1 meter aman mas. Ya, ini kalau sholat kan harus rapat. Gimana ceritanya? Ya, pasal subuh masya Allah. Ini kita nggak khusyuk gara-gara kita ngepet nafas. Repot ini. Pengen nggak kayak takut sakit hati. Kok nggak dibilangin ya keterlaluan, sabar bertahun-tahun. Sekarang modok bareng. Ya. Hah? Apa? Jalan satu-satunya apa itu? Nah, diajarkan juga itu. Jangan satu-satunya gimana cara menasihati teman kita supaya nggak sakit hati. Ya. Adalah bagaimana kita tadi melewat lisan orang lain dengan cara contoh simpel di kajian ada orang Ustaz pengen bertanya apa bagaimana hukumnya bla-bla tadi, tidak memperhatikan padahal niatnya adalah dia pengen beritahu temannya yang kemudian satu hadir majelis, atau misalkan panjenengan kalau pengen nasihat orang diajak ini kajiannya lagi bahas ini Ustaz tolong nanti bahas ini ya, ini saya buat teman saya yang masih suka gini ABC. Nah salah satu cara seperti itu ya, salah satu cara seperti itu. Bukan dinasihati orang enggak seperti itu ya. Kadang-kadang orang butuh kreativitas bagaimana cara menyampaikan nasihat tersebut. Ya. Itu penting sekali. Ya. Atau tadi ya
lagi teman gerombolan dan segala macam. Ini ngomongnya itu bukan face to face, bukan tertuju, tapi apa? Ngomong ke semuanya bareng-bareng. Yuk perhatian bagi bersama, sama-sama yuk. Ya kita jaga kebersihan, tolong jangan gini. Nah itu himbauan untuk bareng-bareng. Ya, padahal aslinya cuma gara-gara satu orang itu aslinya. Ya, tapi kan dengan cara yang elegan, yang bersih, yang rapi, supaya tidak menyakiti hati, dan itu lebih diterima daripada kita merasa secara langsung dan kita tahu bahwa dia pasti menolak karena mungkin gengsi dan segala macam, apalagi di hadapan orang lain. Nah ini bukan cara yang baik di hadapan banyak orang. Ya, akhirnya apa? Yang inginnya maslahat kebaikan, tapi dia nggak menerima karena apa? Sikap kita. Nah seringkali seseorang itu nggak menerima nasihat, ya nggak menerima masukan karena caranya yang salah. Jadi ampun disalahkan secara total gitu. Ya, diperhatikan lagi apakah dengan kata-kata yang kurang tepat, dan itu juga berlaku antar pasangan bapak ibu sekalian. Ketika kita menyampaikan ke pasangan kita, ketika kita menyampaikan ke teman kita, bisa jadi kita niatnya baik tapi kurang memilih kata-kata yang kurang tepat. Kita perhatikan dulu, kira-kira dia seneng nggak kalau saya ngomong seperti ini, dengan bahasa seperti ini, dengan bahasa menyudutkan dan segala macam. Kira-kira seneng apa enggak? Nah itu perlu kita perhatikan. Ya, penting sekali itu. Ya, inginnya maslahat tapi malah mudarat, akhirnya menolak. Wa izalatul raihil karihah wal malabisil makruhah, dan pakaiannya juga dijaga, diganti rutin. Ya, wal yahdhar kullal hadri minal hasad war riya wal ujub wa ihtiqari ghairu wa in kana dunahu wa yanbaghi an yasta'mal ahaditsil waridah. Dan di sini beliau menyampaikan terakhir, ya sebelum kita tutup, sebelum kita cukupkan, ya kata beliau adalah yang dimana benar-benar diperhatikan tambih dengan sangat. Jangan sampai setiap insan itu ya punya sifat yang namanya hasad, dengki. Dengki itu apa tadi? Gara-gara kita pengenan nikmat yang diberikan orang lain kepada yang dimana bukan kepada kita, ke orang lain tersebut yang kita nggak bisa mendapatkannya. Ampun hasad, ampun iri, ini penyakit hati, mengotori hati. Ini yang salah satu sebab kita nggak bisa menikmati ibadah kita, ya, yang merusak keimanan kita, yang merusak nilai-nilai yang dimana akhlak kita. Waria, suka pamer, ya diperhatikan bapak ibu sekalian. Ampun gara-gara seneng banget, wah bisa makan di restoran ini, diajak sama temen, cekrek, kirim teng grup, ayo guys, ibu-ibu atau apalah bahasanya. Ibu-ibu saya panggil ibu-ibu apa? Saya nggak tahu. Hah? Ayo jeng, no? Wah itulah bahasa-bahasa manggilnya lah, teman-temannya. Ya. Kalau anak-anak muda sekarang, hello guys, ayo guys, dan segala kan gitu ya. Ya. Kalau bapak-bapak apa? Manggil tengkurung dong, dulur. Nah. Ini kita harus tahu, sensitif. Kira-kira kayak saya posting, saya kirim di grup itu ada yang pengenan apa enggak dan dia nggak sanggup. Ya. Ini hati-hati. Ya. Termasuk misalkan kita ke kota mana dan semuanya, termasuk misalkan ya ada orang yang sensitif di situ. Kita masya Allah karenai anak, habis itu kita nggak nyadar kita ngirim, atau misalkan di grup itu ada yang belum, misalkan seperti itu, atau misalkan kita tanya suatu hal yang belum dikatakan. Itu penting sekali. Ya, jangan sampai kita malah menimbulkan orang tadi hasad gara-gara kita memperlihatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Ya. Wal ujub itu tafakhur bihabinal akhirin, berbangga diri yang sama apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Wahtiqor, sampai ya yang dimana meremehkan, ya merendahkan orang lain. Wa in kana dunahu, ya walaupun hakikatnya dia emang nggak punya, emang rendah, tapi jangan sampai kita punya sifat seperti itu gara-gara Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan semua itu titipan. Ya, bisa dengan gampang Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sombongkan apa? Misalkan kecantikan, kegantengan, harta, jabatan, bisa dengan gampang sekali Allah Subhanahu Wa Taala cabut kenikmatan itu. Gampang sekali. Jabatan zaman sekarang, ada perkara, ada aib, udah langsung dipecat itu langsung. Gampang sekali. Harta Allah Subhanahu Wa Taala dan gampang mengambil harta tersebut, dihabiskan dengan ludes, dengan sakit, dengan apa? Ya, maka nggak ada alasan sebenarnya kita membanggakan diri itu, nggak ada sama sekali. Apa yang perlu dibanggakan dengan kita? Kecantikan ini suatu bisa hancur, bisa lenyap. Karena penyakit gampang langsung hilang. Ya. Kegantengan juga bisa. Keterkenalan itu akan sirna. Dengan apa? Allah Subhanahu Wa Taala bukakan aib. Sebenarnya nggak ada yang kita bisa banggakan. Kepintaran apalagi? Ya. Tidak ada sama sekali. Nah, kalau kita mengetahui hakikat-hakikat ini dan itu membantu menjaga diri kita dari akhlak-akhlak yang nggak baik, insya Allah. Ya. Maka kenapa kalau disampaikan si Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan hal ini, karena ini menjadi perhatian jangan sangat. Seringkali orang masuk Islam dapat hidayah karena akhlak kita. Padahal kita nggak ada niat sama sekali untuk itu. Sekedar membantu saja dengan wajah yang tersenyum dan segala macam, mereka tersentuh. Ya.
mereka tersentuh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sedikit yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.